Pada saat setelah gue sakit, kan stroke itu kan menyerang otak kan, gitu. Maksudnya jadi emang ada waktu itu gue dibilangnya adalah penyumbatan di bagian otak, tapi lepas lagi gitu. Terganggu lah gitu. Makanya kalau kena di kanan, crossingnya ke kiri. Gue kena motorik. Tapi secara pikiran juga gue terganggu dalam arti gini, bisa skip kan waktu teman kita kan tuh Indra kan Bekti, ya kan skip ya sama loh tuh, yang sesuatu hal yang rasanya semua hal yang bisa saya lakukan ini udah saya coba, jalur ini semuanya mentok, terus dan semua ini kan sebenarnya tujuannya untuk menyelamatkan keluarga gue juga, gue pikir gitu kan. Maksudnya gue nggak pengen begini, worry aja bos. Sebagai nahkoda itu kan worry kan, nih takut perahu gue kebalik lah itu ibaratnya. Akhirnya gue bilang, gue udah pasrah deh. Ikhlas dan pasrah itu susah banget ya. Jadi akhirnya gue bilang, tapi gue pasrah kayak waktu itu, ya Allah, saya serahkan deh semuanya nih yang saya punya ini kepadamu ya Allah gitu, karena saya sadar, untungnya gue dari zaman dulu anak gue lahir, gue sadar bahwa anak yang dikasih ke kita itu adalah titipan gitu. Jadi doa gue dari dulu adalah gini, ya Allah, mudah-mudahan titipanmu ini saya bisa jalanilah gitu sampai semampunya gitu. Nah pada saat itu akhirnya gue udah rela aja gue, ya Allah, saya serahkan semua yang saya punya ini kepadamu ya Allah, karena saya sadar yang saya punya dari mulai harta, orang tua, istri dan juga anak-anak itu adalah titipan. Gue bilang gitu kan, karena saya udah gak mampu lagi gitu. Jadi kalau seandainya saya mau diambil, insya Allah saya rela deh, ikhlas, gue bilang gitu. Tapi saya mohon nih ya Allah gitu, kalau memang berkenan saya boleh diambil, tapi jangan sisakan hutang lah gitu. Karena hutang itu terwariskan sama anak istri gitu kan. Ya udah, asar tuh di Bali lagi kan. Di Bali tempat liburan, tiba-tiba masa diijabahnya cuma dalam hitungan jam. Masya Allah nggak? Itu datang telepon dari Jakarta, Pak. Itu udah ya Pak, di approve. Rinding terus kan. Gue kagak bisa ngomong nih. Gue cuman gini di kamar di Bali gue, ya Allah. Akhirnya gue sujud syukur, gue nangis sejadi-jadinya di situ. Gue telepon bini gue, ya di approve. Gue langsung minta pulang gue ke Jakarta. Nggak dikasih sama produksi, gue maksa. Lo nggak kasih, gue tetap akan pulang, gue bilang gitu. Gue akan pulang karena ini adalah momen atau memang masalah yang harus gue siapin dan gue tunggu dari tahun kemarin, gue bilang gitu. Terserah deh, lo mau ngapain, gue akan pulang. Gue pulang, maksudnya gue akhirnya ngatur schedule. Pulang dari Bali hari itu nggak gampang soalnya. Lo harus PCR dulu, nunggu sekian jam dan lain sebagainya. Nunggu berapa hari? 2 hari apa sehari gue lupa deh. Jadi nggak gampang, tapi akhirnya gue pulang. Alhamdulillah hari. Semuanya itu beban. Allah cuma gini dong. Masya Allah. Tapi di situ yang akhirnya gue tuh mikir arti kata ikhlas itu memang nyangkut kemana-mana. Coba kalau gue tahu nih maksudnya makna dari ikhlas itu sebelum kejadian gue sakit, gue gak akan sakit. Setuju gak? Lo punya masalah nih mungkin. Lo punya banyak usaha nih kan kayak gini nih. Tiba-tiba lo mentok. Apalagi tuh urusannya sama pembayaran dan lain sebagainya. Lo serahin deh. Ya Allah, bismillah deh ini semuanya. Teori ya, ini gue ngomongnya cuman karena berdasarkan pengalaman gue. Tapi kalau misal kita berpikirnya atau gue berpikirnya hari itu, ya Allah udah deh, saya ikhlasin aja deh. Kalau memang ini bukan milik saya ikhlasin deh. Atau kayak gitu-gitulah. Karena itu duniawi deh. Gak akan sakit gue. Yakin gue. Jangankan sakit, stres aja gak akan stres gue rasanya. Wah. Bener gak? Bukannya gue ini bukan orang yang alim.
Bener. Karena tau gue, kita kan kenal lama lah gitu. Tapi maksud gue, cuman kan memang berjalannya umur, terus akhirnya lo berproses, lo punya anak bini, cara berpikir kayak kita itu sebandel-bandelnya kita. Masa iya yang dipikir sih, udah banyak ya? Iya, maksudnya gini, masa iya sih pada saat lo dipanggil nggak ada kebaikan sedikit pun yang lo pengen bisain. Bener gak sih? Bener. Karena ya ini target gue cuma gitu doang. Gue bilang sama anak gue, kalaupun ayah cuma punya setetes kebaikan, itu yang lo harus ambil. Tapi setetes kesalahan atau keburukan yang ayah punya, jangan pernah kamu ikutin. Misalnya nih, gue emosian misalnya kayak gitu ya, lo jangan ikutin. Tapi cuman kebaikan sedikit aja yang ayah punya, itu yang kalian jalan. Gue bilang gitu. Karena gue bilang, ayah bukan orang hebat, bukan orang yang kaya raya atau apa. Gue bilang, ayah cuma bisa ngasih kayak toladan aja gitu, ilmu aja gitu kan. Gitulah gitu. Jadi ini menariknya bahwa sebenarnya lu udah berupaya berbagai cara, ngerasa lu bisa nyelesain, sok superior aja. Petola nggak turun gitu ya? Menurut gue jangan ngomong bukan, gitu. Pada saat lu lagi berusaha lu kayaknya lu bisa, malah belum turun. Pada saat lu lepas malah dapat pertolongan, maksudnya solusi. Masya Allah, itu dia. Iya kan? Itu arti maksudnya makna dari ikhlas tuh ternyata seperti itu menurut gue. Bisa lo jalanin, bisa. Karena lo harus ada sabarnya. Sabar sama aja kurang lebih sama tuh, ikhlas sama sabar itu 11-12 tuh. Berat. Berat bos. Kalau istiqomah pelan-pelan ya kan gitu. Jadi ada memang manusiawi ya, kita ada perasaannya. Mungkin ada perasaan sombong sedikit ya, ego. Gue bisa nyelesain. Pada saat itu nggak selesai juga stres kita kan. Ya, rasanya kayak gitu. Pada saat udah semua udah mentok, ya Allah, udah saya lakuin semua ya, kita balikin lagi gitu kan. Malah di situ kabar baiknya datang ya. Ya, ini kalau misalnya memang lo ngomongin ke kejadian itu, yang paling pendek lagi adalah pada saat lo waktu ibadah, waktu ibadah, maksudnya gini, kayak sholat aja. Kita ambil sholatnya yang paling pendek deh. Sholat subuh 2 rakaat doang, bos. Iya kan, Ri? Cuman 2 rakaat doang aja, belum tentu juga lo nyampe ke tahiyat akhir lagi. Dan itu terjadi sama gue. Gimana maksudnya? Nggak percaya kan lo? Pada saat setelah gue sakit, kan stroke itu kan menyerang otak kan, gitu. Maksudnya jadi emang ada, waktu itu gue dibilangnya adalah penyumbatan di bagian otak, tapi lepas lagi gitu, terganggu lah gitu. Makanya kalau kena di kanan, crossingnya ke kiri, gue kena motorik. Tapi secara pikiran juga gue terganggu dalam arti gini, sempat bisa skip kan. Waktu teman kita kan tuh Indra kan Bekti, ya kan skip ya sama loh tuh, yang sesuatu hal yang terjadi lama dia inget, tapi yang baru misalnya let's say baru 2 minggu dia bisa lupa tuh. Kalau gue waktu itu sholat Allahu Akbar gini, udah baca doa gini pas lagi gini, gue udah baca Al-Fatihah belum? Astagfirullahaladzim, gue juga kadang sekali. Lo juga pasti suka begitu aja, cuman karena lo banyak pikiran, Ri, bener gak? Iya. Nah gue berkali-kali itu, karena itu ada gangguan, ya sekarang berangsur-angsur hilang gitu kan. Tapi maksud gue, kalau lo nggak ada apa ya, ikhlasnya juga gitu ya, nggak nyampe juga kan. Semua ada kaitannya lah gitu. Tapi balik lagi, untungnya waktu kemarin gue ada tambahan lagi tuh kajian. Gue sekarang juga jadi nambah lagi tuh apa namanya tujuannya. Apa sih kita sebagai muslim, tujuan hidup kita tuh apa? Oh semua, coba ada yang bisa jawab nggak? Ini jawabannya ini. Ternyata menurut si Ustadz waktu itu bilang tujuannya adalah ridho Allah gitu. Kenapa Tat? Lah bener kan? Kalau Allah nggak ridho, semua yang lo pengen juga nggak kejadian gitu kan? Oh iya benar juga ya. Jadi gue pikir sekarang yang gue jalanin apa yang ada di depan mata aja. Kalau misalnya gue datang ke sini nih, kalau Allah nggak ridho, ban gue kempes, nggak nyampe. Gue sekali lagi gue bukannya sok suci, bukannya gue sok alim, enggak. Cuman karena pengalaman. Jadi akhirnya gue ngomong kayak gini, cuman ngejalanin yang Allah mau aja gitu loh. Karena mungkin itu suratannya gue dari Allah seperti itu.
Iya, emang harus dilewatin baru kita paham maknanya, hikmah-hikmahnya itu masih udah lewat dulu. Tapi kadang-kadang kita mesti ngelewatin tuh dengan pengorbanan yang besar gitu. Maksudnya sekolahnya untuk dapat ijazah itu berat juga gitu ya. Berat iya, tapi kalau lo ikhlas memang itu memang Allah yang ngasih, nggak akan berat insya Allah kali ya. Percayanya itu aja deh, ikhlas. Untuk lewatin itu kadang-kadang orang ada yang akhirnya ketemu konsep ikhlasnya itu karena belajar kemudian menjalankan gitu kan. Itu misalnya anak-anak pengajian gitu ya, data jadi ada gini, misalnya ya kan kalau ujian kan, misalnya kita dapat soal ujian nih. Iya. Yang dilihat kan bukan soalnya, responnya, jawabannya kan? Iya, jawabannya ya. Untuk mereka yang udah pengajian udah tahu, wah gini berarti gue menyikapinya begini. Kalau kita yang baru belajar gini kan gini, emosi dulu. Apa dulu segala macam, responnya beda gitu. Nah, maksudnya kita harus ngelewatin itunya, pusingnya, stresnya segala macam. Akhirnya baru kita paham. Oh, ikhlas tuh gini gitu kan. Maksudnya rumusannya itu ya beda jalurnya, cuma dapat konsep yang akhirnya bersama. Tapi harus ngelewatin dulu pengorbanannya itu kan gitu. Tapi menarik sih sebenarnya. Jadi gue pernah dengar dari Ustadz juga nih, kalau ikhlas itu gimana ya ibaratnya ya, pada sudah mentok kita tinggal serahin, kemudian baru ketemu tuh. Karena Nabi Musa juga nggak tahu tuh ketika udah sampai ujungnya, wah laut doang nih. Dia nggak tahu kalau jalan keluarnya di belah laut itu kan. Itu kan sesuatu hal yang kalau manusia pikir nggak akan mungkin terjadi. Pada sudah mentok, doa. Ya udah tinggal lo aja yang misalnya gitu. Gue yakin deh ya, saat itu Nabi Musa begitu disuruh membelah laut itu, pasti mungkin ada di hati kecilnya membelah emang laut. Bisa. Apa iya gitu kan, nggak masuk nggak logika kan, kita mikirnya logika kan. Tapi begitu cuma karena disuruh mentok ya udahlah gue lakuin aja deh gitu. Lah kok hasilnya di luar dari ekspektasi kan gitu. Itu kalau orang bilang di luar ekspedisi nih. Di luar ekspektasi ya gitu kan. Kayak Nabi Ibrahim ketika mau dibakar kan dia nggak tahu kalau apinya nggak bakalan adem. Bener ya kan? Ketika udah mati ya udah Allah mau gimana. Iya, gue alhamdulillah gue dikasih kesempatan sama Allah untuk ngerasain itu ya. Karena gue pada saat waktu gue ditanya sama temen gue deh, lo kenal lah si Habib deh. Dia tahu prosesnya pada saat waktu gue lagi susah-susah kayak gitu. Terus tiba-tiba gue kabarin ke dia, Bib, alhamdulillah udah beres nih Bib. Gimana caranya Gi? Wallahu alam, gue bilang gitu. Itu udah pakai tangan Allah, gue bilang gitu. Itu bener-bener tangannya Allah loh. Bener Ri, coba lo mau ngomong apa? Dalam hitungan cuman mungkin dia pertolongan pada deket, cuma lu pikir kayaknya nggak bakal dapet lagi nih gitu. Iya kan? Setelah gue selesai sholat asar, tiba-tiba Pak approve ya. Gue bingung, kok bisa ya? Tapi kalau Allah memang kun fayakun, kejadian. Iya makanya. Aneh tuh. Ya, aneh. Tapi emang naluri manusiawi, kita kadang sombong ya, maksudnya. Kita sombong. Gue gampang, gue tinggal jual aja. Gue tinggal ngiklanin aja. Bener. Gue punya nama kok, ibaratnya gue gini juga orang pada ntar beli gampang nih. Gak semudah itu Mulyadi gitu. Aduh. Masya Allah tuh. Ya makanya. Ini kan itu yang kejadian tadi itu kan, waduh, Masya Allah luar biasa. Sebenarnya lu ngerasain keajaiban Allah tuh kapan aja sih yang pernah lu rasain dari hidup lu? Sebenarnya kalau gue tarik mundur tuh banyak dari dulu tuh mungkin gue ya banyak dapat keajaiban di 2006 salah satunya. Ini bukan ria. Alhamdulillah 2006 gue bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan itu berangkat ke sana itu dalam kondisi gue dapat haji. Bukan umroh ya, haji ya? Bukan umroh. Ini gue harus ngomong ya Ria. Gue ke sana itu berangkat haji dalam keadaan tidak niat. Maksudnya lu belum ada, ibaratnya gini, orang kadang-kadang ada yang mau niat umroh gitu ya. Atau juga daftar haji gitu ya. Gitu. Ada yang udah daftar haji sekarang menunggu kuotanya sampai 20 tahun gitu kan. Itu udah punya niat nih. Betul. Udah naruh duit gitu. Betul. Berangkatnya masih 20 tahun lagi gitu. Lu nggak mikir apa-apa gitu, lagi nggak kepikiran, tiba-tiba lu berangkat. Bener kan kayak gitu kan? Bener. Gue nggak kepikiran ke sana cuma karena gini. Gue emang waktu itu udah berniat mau ke sana kalau gue umroh dulu, paling tidak gue umroh dulu lah gitu. Tapi kan waktu itu kondisi nggak mungkin. Kenapa? Anak gue masih 6 bulan. Dan schedule lagi padat gitu ya? Schedule iyalah. Ya waktu itu memang lagi kerja lagi. Tapi maksud gue
kalaupun gue harus berangkat kan gue bisa ngatur waktunya nantilah gitu pada saat waktu gue kosong. Tapi yang utama adalah karena anak gue kan masih menyusui waktu itu, ya kan. Jadi gue pasti harus nunggu itu kan. Jadi tujuan pertama gue itu adalah gue akan berangkat ke sana umroh dulu lah, ya kan kita. Maksudnya berangkat haji tapi nggak sekarang gitu kan? Nggak sekarang, ya kan selalu orang yang anak-anak muda pasti jawabannya belum dipanggil. Iya, dipanggil lo bener dipanggil beneran lo. Iya kan? Tapi kan di masa di 2006 itu kan masa high rotation lah ya ibaratnya. Maksudnya kita tuh yang lagi ya. Nah, itu emang lu ada program apa yang waktu itu? Hari itu kalau program religi alhamdulillah waktu itu gue Pildacil. Alhamdulillah waktu itu gue dapatnya panjang Ri. 7 season kalau nggak salah. Jadi banyak kenal ustadz dan lain sebagainya, dan juga gue bergaul juga sama teman-teman yang main di baju koko dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya arah ke situ itu that's why gue alhamdulillah bisa ke arah sana tuh. Maksudnya akhirnya ada yang ngajakin lah dan lain sebagainya, itu arahnya itu kelihatannya udah dikasih clue gitu loh sama Allah tuh udah ada clue-nya gitu. Cuman ya dasar gue aja. Maksudnya nggak kebaca kodenya gitu ya? Bukan ya memang nggak ngebaca gue ya, dablek aja kali. Tiba-tiba hari itu sebenarnya cuman karena gue diminta sama temen lah gitu. Gi, kita mau berangkat haji nih gitu. Punya nggak sih katanya temen yang punya travel haji umroh kan. Terus oh ya oke gitu. Dia minta diskon dan lain sebagainya. Itu common lah ya kan. Oh ya oke, nanti disampaikan. Dan gue kebetulan punya nih temen deket dari SD. Memang baik, sampai ke bapaknya pun gue kenal baik lah. Terus gue minta izin sama dia. Lah, boleh nggak? Gue bilang gitu. Temen-temen ini pada mau berangkat tapi pakai travel lo. Bilang dia sama bokap. Tapi bolehlah dapet diskon. Oke. Nanti gue bilang sama bokap. Dia sampein. Karena gue temen deket kan. Beda cuma berapa hari lah gitu. Udah dia balik lagi. Dia gitu. Udah tuh dapat dari bokap gitu. Terus dia gitu, dapat diskon nggak? Iya kata gitu. Gak ada syaratnya dia bilang. Syaratnya apaan? Lo harus berangkat. Berangkat? Gue berangkat, orang gue belum umroh, gue bilang gitu. Gue bercanda aja gitu. Memang kita kan teman dari dulu gitu. Enggak gitu. Temen gue dengan entengnya, lo ngomongnya sama bokap. Sialan lo, walaupun gue kenal, tapi kan ngomong sama orang tua tuh beda ya dia. Keder kan gitu. Ya ngomongnya sama bokap. Akhirnya gue ngomong sama bokapnya dia, gue ngomong sama bokap gue. Terus gue bilang sama bokap gue, gimana tuh Pak? Kamu lagi ada duit nggak? Gitu, gue bilang gitu. Ada duit sih ada, gue bilang gitu. Terus gitu, waktunya gimana? Kan kamu lagi syuting banyak. Waktu sih sebenarnya kalau misal kita untuk ibadah itu sih mungkin bisa jadi bisa. Ya udahlah, katanya berangkatlah gitu. Gue belum niat, gue bilang gitu. Maksudnya gue kan belum pernah umroh, gue bilang gitu kan. Belum kepikiran lah kalau haji, gue bilang. Ya udah, teman-teman gue ini akhirnya waktu itu sempat cancel karena waktu itu hajinya itu dia mau ikut grup lain lah sama almarhum Uje. Tapi belakangan akhirnya balik lagi ke gue karena kuotanya habis. Kuota di Uje itu habis, di almarhum habis. Jadi akhirnya dia balik lagi, kayak kita on tuh jadi di sana ya. Ya udah, gue ngomong lagi sama teman gue. Oke, dia bilang gitu. Terus dia gitu, tetap ya syaratnya itu. Gue apa sih gitu. Ya udah, pas gitu tiba-tiba gue dimintain paspor, semuanya dimintain paspor termasuk gue. Nah, gue pikir kan supaya yang lain juga bisa di-approve lah gitu, bisa dapat kuota, gue kasih aja paspor gue dengan entengnya gitu. Ya udahlah. Belum tentu juga dapat kuota dan macam gue gitu nih. Tiba-tiba kuota nih, alhamdulillah kuota dapat katanya gitu. Kuota dapat. Selesai gitu, bayar dong ya kan, bayaran dengan harga diskon, semua pada bayar. Oke. Gue juga mau bayar, cet, ditahan. Maksudnya gimana gue bilang? Lu kagak usah. Maksudnya gak usah gimana sih? Gue bilang gitu. Lah ngomongnya sama bokap, digituin lagi gue. Waduh, ini apaan nih gue bilang? Panik gue kan, karena gue gak biasa digituin tuh gitu. Waduh, ini jadi utang budi lah gitu kan. Enggak gitu. Lu ngomong sama bokap, mati. Gue adu lagi sama bokap gue. Bokap gue cuma ngomong gini. Lo mau pakai alasan apa lagi? Iya. Lo disuruh sana, terus gitu lo kagak boleh bayar. Lo pakai alasan apa lagi? Gue diem nih. Akhirnya gue bilang, tapi kan kalau misalnya gue kesana ibadah belum bener nih, kayaknya gue bakal dapat balasan-balasan lah gitu. Ibarat ketakutan kita rata-rata. Karena terimage sama itu ya. Semua cerita aja begitu ya. Iya, gitu kan. Terus jadi akhirnya untungnya waktu itu teman-teman gue kan ngundang
gue walimatus safar mereka dan lain sebagainya. Dari sekian banyak walimatus safar, gue yang terakhir. Gue tuh ngambil walimatus safar hari terakhir sebelum gue berangkat ke Mekah lagi. Ustadz, gue ngomong bahwa kenapa sih lo nggak berpikir bahwa kalau kita mau ke sana itu untuk bertobat, katanya gitu kan. Jadi nggak usah mikirin bahwa lo akan dibalas di sana. Emang iya Allah kayak gitu, katanya gitu kan. Enteng aja gitu ngomongnya. Iya juga ya, kayaknya kok kita sok banget mikirnya gitu. Ya udah akhirnya gue berangkat lah ke sana. Masya Allah nyari ada lagi tuh kejadiannya. Masa iya kok bisa semuanya serba serba kebetulan lah gitu. Berangkat ke sana dapatnya Haji Akbar. Berangkat ke sana musim dingin kan aneh. Biasanya orang panas gitu ya. Panas gitu. Masa gue karpet merah banget sih? Iya. Orang, ya kan ibaratnya orang ngocol aja, ibarat juga belum bener, masa dapat haji kayak gitu? Ya gitu. Jadi akhirnya gue pikir, kalau ya itu balik lagi makanya, kalau Allahnya ridhonya seperti itu, apa yang lo tolak pun nggak akan bisa lo halang-halangin. Ini ngobrolnya dari awal gara-gara stroke, ternyata impact dari kejadian tersebut banyak hikmah yang bisa diambil jadi pelajaran ya. Maksudnya kita juga dengernya, ternyata emang orang nyangka jadi public figure tuh serba enak gitu ya. Gitu. Ternyata ujiannya kan nggak pernah tahu ya. Gue tahu kondisi gue ini bukan penyakit biasa menurut gue. Walaupun gue nggak tahu ya ini, tapi gue waktu itu udah kepikiran, walau alam mungkin gue bisa jadi nggak pulang lagi ke rumah.